saya di sini akan menjelaskan tentang definisi teori perkembangan. Teori perkembangan dapat diartikan sebagai model tentang perataan yang membantu kita untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi dan menonton tentang perataan tersebut. Istilah perkembangan dapat diartikan adanya perubahan dari keadaan sesuatu ke keadaan yang lain. Jadi, definisi teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam strukturnya jasmani atau biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari subtraksi hingga menjelang kematiannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori psikoanalisis. Pengertian teori psikoanalisis adalah teori yang mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek psikologi tersebut. Teori menekankan pentingnya pemahaman terhadap konflik bawah sadar, impian, tenangan masa kanak-kanak, dan berbagai aspek kehidupannya, emosional yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahap perkembangan psikoanalisis. Tahap perkembangan psikoanalisis dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Tahap olah. Tahap adalah tahap perkembangan yang berlangsung selama 18 bulan pertama dari kehidupan, di mana kehormatan bayi dipusatkan di daerah mulut. 2. Tahap anak. Tahap yang kedua ini berlangsung antara usia 1,5 tahun hingga 3 tahun, di mana kehormatan terbesar diperoleh anak di daerah anus atau di pusing mengeluarkan yang terhubung dalam anus. 3. Tahap malik adalah tahap yang berlangsung antara usia 3 tahun hingga 6 tahun, di mana ini terjadi ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri itu menenangkan. 4. Tahap laten adalah tahap perkembangan yang berlangsung antara usia 6 tahun hingga pubertas. Anak menentang semua minat dalam hal seksualitas serta mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. 5. Tahap genital adalah tahap yang berlangsung sejak masa remaja hingga ke masa selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori psikososial. Pengertian dari teori psikososial adalah bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor-faktor psikologi dan sosial. Ahli psikologi terkenal Erik Erikson memandang kehidupan sebagai serangkaian tahap-tahapnya, di mana individu mengalami krisis psikososial
yang mempengaruhi identitas dan perilaku manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan psikososial. 1. Kepercayaan versus tidak kepercayaan adalah tahap psikososial Erikson yang pertama yang dialami pada tahun pertama kehidupannya. Rasa percaya melibatkan rasa nyaman secara fisik dan tidak ada rasa takut atau kecemasan akan masa depan. Otonomi versus malu dan ragu-ragu adalah tahap ini terjadi pada masa bayi awal 1 sampai 3 tahun. Setelah mendapatkan rasa percaya, pengaruh bayi mulai mengetahui bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. 3. Inisiatif versus rasa bersalah. Pada periode ini, anak 3-6 tahun belajar bagaimana merencanakan dan merasakan tindakannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati secara langsung. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan internal termasuk rancangan dan hukuman tanpa fokus pada proses kognitif internal. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang teori moral. Teori moral adalah konsep yang berkaitan dengan pengembangan dan pemahaman individu tentang etika, nilai, dan prinsip moral. Teori-teori moral mencoba menjelaskan bagaimana individu membentuk pandangan mereka tentang apa yang benar dan salah, serta bagaimana mereka mengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori kognitif merujuk pada kerangka struktural yang menunjukkan peran proses informasi, struktur mental dan pemahaman dalam membentuk perilaku manusia. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya persepsi, memori, perhatian, pemecahan masalah, dan proses berpikir dalam membentuk cara manusia memahami dan bertindak terhadap dunia di sekitarnya. Teori kognitif melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu memproses informasi, membuat representasi mental, dan menasihkan dunia dengan cara tertentu. Baiklah, itulah pembahasan dari saya tentang teori perkembangan. Sekian dan terima kasih.